Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan berdiskusi dan membahas bersama mengenai konsep sehat sakit, bagaimana hubungan antara kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. Nama saya Fitriana Ikawati. Materi ini kami siapkan bersama Profesor Hari Kusnanto, namun tag videonya adalah dengan saya. Nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai topik ini. Tujuan dari diskusi kita adalah yang pertama, teman-teman nanti akan belajar mengenai memahami konsep sehat, sakit pada individu dan keluarga, lalu memahami individu dalam keluarga itu sendiri, memahami karakter, fungsi, dan interaksi bagaimana kesehatan keluarga dan masyarakat, dan kemudian adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko perilaku yang bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak sehat, bagaimana keadaan lingkungan dan observasi fasilitas rumah yang beresiko menimbulkan masalah kesehatan. Pertama, kita akan melihat dulu definisi mengenai sehat dan sakit itu seperti apa. WHO tahun 1948 menyebutkan bahwa health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely in the absence of disease or infirmity. Di mana hal ini berarti adalah bahwa kesehatan itu adalah kondisi, di mana memang sehat secara fisik, mental, dan kemudian sosial, dan tidak hanya semata-mata bahwa tidak adanya penyakit atau kelainan atau infirmity di situ. Kita bisa juga membahas konsep sehat ini sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Tadi kan kalau misalnya dari WHO itu adalah untuk keadaan yang sempurna gitu ya, yang keadaan baik, baik fisik, mental maupun sosial begitu ya. Sedangkan kalau misalnya menurut UU Kesehatan Nomor 36, kesehatan juga adalah keadaan yang sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat tetap produktif. Kalau misalnya kita disebutkan bahwa sehat walafiat seperti itu. Sehat adalah kondisi fisikal mentalnya sehat, walafiat adalah konsep produktif apakah itu secara sosial maupun secara ekonomi. Nah, di sini ada satu terminologi yang cukup menarik untuk kita bahas bersama, yakni mengenai illness, disease, dan sickness. Kalau misalnya secara harfiah ketika hal ini disebutkan, oh sakit begitu ya. Tapi sebenarnya antara illness, disease, dan sickness, ini mereka mempunyai satu pengertian yang sedikit berbeda. Illness itu adalah merupakan satu persepsi atau pengalaman pribadi seseorang mengenai satu keadaan yang kurang nyaman terhadap dirinya. Misalnya, contoh seseorang merasa lelah dan pusing, meskipun mungkin tidak ada diagnosis medis atau misalnya hal ini pusing ini bisa karena apa saja, tidak melulu karena gangguan medis di situ. Sedangkan disease itu adalah kondisi biologis yang dimana ini seringkali diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memberikan satu klasifikasi mengenai satu keadaan tertentu. Misalnya, oh dia itu lelah dan pusing. Oh mungkin kita menyebutnya ada, mohon maaf, misalnya ada diabetes, atau mungkin ada kanker, atau mungkin ada infeksi, atau mungkin denggi seperti itu, atau mungkin tension type headaches dan sebagainya. Jadi ini merupakan pelabelan yang biasanya diberikan oleh para tenaga medis atau dokter. Sedangkan sickness itu adalah satu persepsi sosial. Misalnya seseorang karyawan karena pusingnya sehingga dia tidak bisa datang bekerja begitu. Atau misalnya dia sering absen, tidak masuk. Teman-teman kalau misalnya pusing, masih tetap kuliah gitu, itu berarti hanyalah illness atau mungkin disease kalau misalnya memang ada diagnosisnya. Sedangkan mungkin teman-teman tidak sampai sickness, karena teman-teman mungkin bisa dapat hadir, kuliah tepat waktu, ataupun mengerjakan tugas. Jadi kalau sickness di sini adalah bagaimana dia persepsinya atau dampaknya ke dalam sosial, begitu. Nah, ada satu ilustrasi menarik mengenai perbedaan illness, disease, dan sickness ini. Teman-teman juga dapat melihat nantinya pada video yang akan diputar setelah video ini. Hipotesis mengenai illness, disease, dan sickness, ini ada satu paper yang sangat menarik banget gitu ya. Ada yang cukup terkenal begitu dalam dunia kesehatan masyarakat ataupun kesehatan keluarga, kedokteran keluarga. Paper ini diterbitkan oleh Wigman tahun 2002,
tahun 2005 di situ yang melihat bahwa, oh illness itu sepertinya adalah satu lingkaran besar gitu. Semua orang bisa merasakan bahwa dia itu sakit dalam tanda kutip gitu, merasa sakit begitu. Kemudian sebagian mereka mendapatkan diagnosis dari dokter dan ternyata sebagian kecil lagi gitu ya, mereka ini tidak dapat berfungsi dengan baik di, lingkungan sosialnya. Nah, apakah kemudian dari Wigman ini, hipotesisnya ini memang terbukti? Apakah memang secara demikian, teman-teman? Ternyata tidak. Hasil survei yang dilakukan Wigman juga di tahun yang sama melihat bahwa ternyata hubungan antara sickness, disease ini tidak selalu dalam, diagram yang seperti ini. Apakah illness itu pasti disertai, disease gitu, disease itu pasti ada illness misalnya demikian, atau misalnya sickness itu pasti ada disease dan kemudian dia merasa illness. Ternyata tidak. Dalam, diagram ini, hasil surveinya disebutkan ternyata dari orang yang merasa sakit, begitu ya, ada sebagian mereka yang memang, mendapatkan diagnosis, begitu, disebutkan begitu. Sakit batuk diagnosisnya apa. Tapi ternyata sebagian yang lain itu juga, orang-orang yang mempunyai diagnosis atau mempunyai pelabelan terhadap satu penyakit, itu tidak merasa sakit, gitu. Jadi dia mungkin bisa menerima kondisinya atau mungkin, tetap melanjutkan hidup dengan, diagnosisnya tersebut, begitu. Nah, ternyata juga yang menarik di sini adalah bahwa hanya sebagian juga dari seseorang yang mempunyai illness atau persepsi sakit gitu, itu yang mempunyai disease gitu, ini ada irisannya di sini, yang kemudian dia itu ternyata juga, tidak dapat melakukan, aktivitas di dalam sosialnya gitu. Jadi sickness-nya di sini. Sebagian yang lain mereka tidak mempunyai sickness, mereka mempunyai sickness tapi juga tidak mempunyai illness gitu ya. Atau misalnya sebagian lagi mereka yang, tidak produktif dalam komunitas itu sebenarnya tidak mempunyai satu penyakit atau persepsi kesakitan gitu. Jadi di sini adalah satu hal yang menarik banget bahwa tidak mulu-mulu bahwa seseorang yang merasa sakit begitu ya, itu sebenarnya adalah mempunyai diagnosis atau memang sakit secara medis begitu. Dan sebaliknya tidak semua orang yang mempunyai sakit secara medis itu dia merasa sakit, mempunyai persepsi bahwa dia sakit. Ataupun dia mungkin, tidak bisa berfungsi dalam masyarakat, seperti itu. Nah, hal ini nanti adalah satu hal yang teman-teman pelajari bersama pada saat teman-teman bertemu dengan keluarga binaan di program CFHC ini dan teman-teman akan mengeksplor bagaimana, persepsi kesakitan ini kemudian dirasakan misalnya seperti itu oleh, keluarga binaan teman-teman. Nah, mengenai yang kedua, hubungan satu individu, keluarga, dan komunitas, kita melihat dalam diagram seperti ini, dan ini adalah konsep yang sebenarnya sangat mudah sekali untuk teman-teman rasakan atau mungkin teman-teman observasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita, orang gitu ya, masing-masing individu, kita tentunya hidup di dalam satu keluarga, ya. Sehingga keluarga di situ adalah terdiri dari beberapa individu. Lalu kemudian beberapa keluarga ini begitu ya tergabung dalam satu RT, satu RW begitu atau tergabung dalam satu komunitas tertentu. Misalnya tinggal di klaster perumahan tertentu begitu ya. Dan dari komunitas-komunitas ini kita tergabung dalam suatu society atau satu masyarakat di situ. Jadi memang individu adalah bagian dari keluarga, keluarga merupakan bagian dari satu komunitas, dan komunitas ini merupakan satu bagian dari masyarakat. Ini merupakan satu konsep yang sangat mudah untuk dipelajari dan kemudian diobservasi. Sayangnya, kemudian bahwa setiap satu fakta kesehatan atau satu terjadinya penyakit seperti itu, teman-teman, kalau misalnya kita melihat dari hubungan keluarga dan juga komunitas, dan tadi kita melihat adanya persepsi illness, disease, dan sickness, itu tidak ditentukan hanya dari faktor biologis saja, tidak hanya ditentukan dari faktor medisnya saja. Dalam, terminologi dari, ilmu kedokteran komunitas atau kedokteran keluarga atau kesehatan masyarakat, kita mengenal satu, kata di situ ya, keywords yang namanya socio determinant of health atau keywords-nya di sini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kesehatan, faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan kesehatan.
WHO menyebutkan definisi ini adalah, faktor-faktor non-medikal yang dapat mempengaruhi satu outcome kesehatan. Kondisi ini, sangat bergantung bagaimana pada saat orang itu lahir, tumbuh, bekerja, ataupun tinggal, dan usianya, dan mungkin juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi bagaimana satu, hidup itu akan terbentuk atau satu kesehatan itu akan terbentuk. Dalam konsep yang, agak lama ya, ini merupakan konsep yang intinya mengenai socio determinant of health, bahwa terjadinya sakit atau kesehatan dari satu individu itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada di sekitarnya. Ini saya ambil dari paper dari Whitehead tahun 1991, bahwa ini adalah kesehatan individu ya, ada memang beberapa, mmm faktor inti yang dapat mempengaruhi kesehatan antara lain dari faktor individu itu sendiri, gen, usia, jenis kelamin, begitu ya. Lalu ada faktor sosial dan komunitasnya, di sini ada tentang bagaimana dia itu dibesarkan dari segi pertaniannya, misalnya seperti itu, dari segi pendidikannya, dari segi lingkungan kerjanya, atau dia dari segi, pekerjaannya, dari segi sanitasinya, dari segi ketersediaan layanan kesehatannya, dan mungkin dari segi rumahnya. Di mana ini juga akan mempengaruhi satu kesehatan yang terjadi pada individu tersebut. Di sini juga nanti akan dilihat juga dari culture, dari norma, dari lingkungannya. Sebagai contoh misalnya, di suatu daerah begitu ya, disebutkan bahwa dia, angka insidensi mengenai diabetes mellitusnya cukup tinggi. Begitu dilihat ternyata memang, oh memang ternyata karena di suatu daerah tersebut banyak, lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk menanam padi yang menghasilkan beras misalnya seperti itu. Dan di situ memang secara kulturnya misalnya orang-orangnya suka makan nasi gitu. Jadi itulah mengapa dengan kadar glukosa yang tinggi ini sehingga menyebabkan satu individu kemudian dia akan menjadi mudah begitu ya, sudah beresiko terhadap, diabetes misalnya demikian. Atau misalnya seseorang yang tinggal di satu daerah di sekitar, aliran sungai misalnya, jauh dari akses untuk mendapatkan air bersih, maka di situ water and sanitasi, kondisinya menyebabkan dia, lebih mudah untuk kemudian mendapatkan infeksi bakteri dan kemudian menyebabkan diare. Ini adalah satu contoh-contoh bagaimana faktor sosial ekonomi atau sosial, lingkungan di sekitarnya itu dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Dan ini nantinya juga teman-teman akan lihat dan observasi bersama pada saat teman-teman melakukan kunjungan di rumah keluarga binaan yang teman-teman akan lakukan pendalaman. Silahkan teman-teman nanti dapat melihat di situ bagaimana lingkungan sekitarnya. Bagaimana apakah dalam rumah itu kemudian ventilasinya bagus begitu ya, keluarganya tinggal dan kemudian, mungkin bekerja sebagai apa begitu, dan apakah misalnya memang terdapat faktor-faktor di sekitar rumah, di situ yang dapat mempengaruhi kesehatan individu dan juga keluarganya, gitu. Nah, dalam keilmuan kedokteran keluarga, kita kemudian dibekali dengan berbagai macam alat bantu, teman-teman, untuk melihat bagaimana hubungan dari tadi ya, kesehatan, individu ini, kemudian dipengaruhi oleh kesehatan keluarga, dipengaruhi oleh komunitas dan, lingkungan sosial di situ. Di dalam keilmuan kedokteran keluarga, kita mengenal satu yang namanya genogram. Genogram ini adalah satu peta begitu ya, silsilah. Sebenarnya tidak hanya silsilah ya di sini karena kita juga melihat bagaimana pola terjadinya penyakit di dalam satu keluarga tersebut. Apakah memang sudah berimpact kepada anaknya atau mungkin berimpact dalam keluarganya, apakah kondisi ini diturunkan atau tidak, kapan kondisi ini muncul dan sebagainya. Itulah yang kita kenal dengan genogram. Jadi ada peta keluarga tersebut. Genogram yang baik itu terdiri paling tidak ada 3 generasi. Jadi kalau misalnya ini adalah generasi,
simbah begitu ya atau kakek nenek, kemudian ini adalah generasi orang tuanya begitu, lalu punya saudara berapa, menikah dengan siapa begitu, dan kemudian ini adalah anak-anaknya. Sehingga terlihat di situ keluarga intinya tuh yang mana, kalau yang ini yang dilingkarin ini begitu ya. Terus kemudian anaknya yang di mana, siapa yang sakit, ada tandanya di situ. Lebih lanjut mengenai genogram ini, mungkin teman-teman bisa belajar sendiri atau akan di-cover dengan video pembelajaran yang lain. Yang kedua, kita mengenal adanya siklus hidup keluarga. Siklus hidup keluarga ini namanya juga siklus, itu adalah satu kejadian yang, kondisi yang, berputar begitu mengenai satu keadaan di dalam keluarga. Apakah itu adalah keluarga yang baru menikah begitu atau marriage family, atau kemudian keluarga dengan anak yang masih kecil, masih bayi sampai SD begitu, namanya adalah families with young children, atau kemudian keluarga dengan anak yang remaja, families with adolescents, atau kemudian, si anak ini nantinya juga akan, mempersiapkan kelahiran cucu, misalnya seperti itu, atau family launching children, dan kemudian ataukah dalam keluarga itu orang tuanya sudah menjadi lansia, anaknya sudah menikah, mempunyai anak, dan anaknya sudah besar, begitu, families in later life, atau mungkin families dengan living home, begitu. Dan di sini kita juga akan melihat adanya lifeline dari keluarga. Dalam siklus keluarga ini nantinya teman-teman ada dinamika atau keadaan tertentu yang menyertai. Misalnya kalau early marriage, keluarga yang baru saja menikah tuh biasanya baru senang-senangnya gitu ya. Atau misalnya keluarga dengan young children tuh biasanya keluarga dengan repot-repotnya gitu. Orang tuanya harus menyiapkan sekolah, menyiapkan bekal, misalnya demikian. Atau keluarga dengan, anak yang remaja, families with adolescent. Berarti di sini adalah keluarganya itu mungkin mulai muncul-muncul konflik karena adolescent tuh suka, mempertahankan pendapatnya begitu. Atau families, in later life biasanya adalah misalnya ini lansia begitu, dia sudah mulai ditinggal oleh keluarganya, misalnya demikian, tinggal sendiri di rumah bersama suami atau istri dan sudah sama-sama lansianya. Mereka berdua merasa kesepian misalnya dan sebagainya. Tentunya dinamika ini nanti teman-teman akan pelajari juga dan teman-teman akan mengobservasi bagaimana pengaruhnya siklus keluarga ini terhadap keadaan suatu individu yang tinggal di dalam satu rumah tersebut. Yang ketiga, kita juga akan mengenal adanya skor APGAR. APGAR sendiri adalah kepanjangan dari Adaptation, Partnership, Growth, Affection, Resolve, begitu. Dan skor APGAR ini, nantinya akan dihitung begitu, apakah dalam keluarga tersebut kemudian sering untuk melakukan, apa namanya, komunikasi misalnya demikian, atau keluarga itu kalau ada konflik ditinggal, jadi tidak diselesaikan, dan seterusnya. Nanti fungsi keluarga ini juga akan dihitung, apakah keluarga tersebut fungsional atau tidak. Itu adalah skor APGAR. Skor SCREAM atau Social, Cultural, Religion, Economic, Education, and Medical ini lebih kepada adalah suatu, faktor sosial atau budaya yang kemudian diyakini oleh keluarga tersebut. Misalnya dalam satu keluarga, mereka secara sosial, mereka itu adalah tinggal di lingkungan yang hangat atau misalnya tidak. Secara cultural, mungkin mereka mempraktekkan kultur budaya Jawa atau mungkin kultur budaya Tionghoa dan sebagainya. Religion mungkin di sini akan terlihat apakah mereka menganut kepercayaan tertentu atau mereka kemudian mengikuti agama tertentu, atau mereka kemudian menganut kepercayaan yang lain. Termasuk juga ekonomi, berarti pekerjaannya seperti apa, kehidupan ekonominya seperti apa, education, medical, dan seterusnya. Apakah kemudian mereka mempunyai dokter keluarga misalnya, atau apakah mereka berobatnya ini ke puskesmas begitu, untuk mencari pertolongan pertama untuk kesehatan medisnya.
Yang terakhir kita juga akan mengenal mengenai eco map keluarga. Di sini sebenarnya adalah bagaimana hubungan antara satu individu dan kemudian keluarga yang lain. Kalau Apgar itu kita melihat fungsi dalam keluarga, tapi kalau eco map adalah kita melihat hubungan satu individu dengan satu yang lainnya. Apakah terjalin hubungan yang baik antara si A dan kemudian ayahnya, ayah dengan ibunya, ibu kemudian dengan cucunya, dan sebagainya. Jadi, kita juga akan melihat itu nantinya. Nah, beberapa hal ini nanti juga di CFHC akan teman-teman lakukan bersama keluarga binaan dan nanti juga akan dari tim CFHC akan memberikan satu, pembekalan kepada teman-teman bagaimana untuk melengkapi, dari sisi untuk kesehatan individu dan keluarga ini, hubungan dalam struktur keluarga tersebut bagaimana, nanti juga akan ada penjelasannya sendiri. Terima kasih, mungkin seperti itu pendahuluan yang dapat saya berikan untuk teman-teman semuanya. Ini namanya adalah kuliah pendahuluan, tentunya teman-teman juga perlu belajar sendiri dan banyak membaca. Selamat kemudian nanti teman-teman akan mengobservasinya atau melihat keadaannya di keluarga binaan teman-teman sekalian yang sudah dibagikan oleh tim CFHC. Selamat belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.